Evaluasi berasal dari kata evaluation, yang berarti suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu, apakah sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Sedangkan menurut istilah, evaluasi berarti kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh kesimpulan. Tujuan evaluasi yaitu 1. Memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun masing-masing individu. 3. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitannya, dan menyarankan kegiatan-kegiatan remedial atau perbaikan. 4. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar siswa. 5. Memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa. 6. Memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat, dan bakatnya. Secara umum, fungsi evaluasi dibagi menjadi 6, yaitu fungsi eduktif, fungsi institusional, fungsi diagnostik, fungsi administratif, fungsi kurikuler, dan fungsi manajemen. Nah, selain dari fungsi-fungsi evaluasi yang telah disebutkan tadi, ada lagi ya fungsi-fungsi evaluasi. Nah, secara khususnya fungsi evaluasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi evaluasi bagi siswa. Yang kedua, fungsi evaluasi bagi guru. Dan yang ketiga, fungsi evaluasi bagi sekolah. Fungsi evaluasi bagi siswa. Nah, fungsi evaluasi bagi siswa itu ada 2. Yang pertama, hasil bagi siswa yang memuaskan. Yang kedua, hasil bagi siswa yang tidak memuaskan. Jadi, dengan adanya evaluasi bagi siswa ini, siswa dapat mengetahui apakah dia puas terhadap materi yang disampaikan guru ataupun tidak. Fungsi evaluasi bagi guru. Yang pertama, guru dapat mengetahui siswa manakah yang menguasai pelajaran dan siswa mana pula yang belum menguasai pelajaran. Yang kedua, guru dapat mengetahui apakah tujuan dan materi pelajaran yang telah disampaikan itu dikuasai oleh siswa atau belum. Yang ketiga, guru dapat mengetahui ketepatan metode yang digunakan dalam menyajikan bahan pelajaran tersebut. Yang keempat, bila dari hasil evaluasi tidak berhasil, maka dapat dijadikan bahan remedial. Fungsi evaluasi bagi sekolah. Yang pertama, untuk mengukur ketepatan kurikulum atau silabus. Yang kedua, untuk mengukur tingkat kemajuan sekolah. Yang ketiga, untuk mengukur keberhasilan guru dalam mengajar. Yang keempat, untuk meningkatkan prestasi kerja. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum. Nah, prinsip-prinsip umum dalam evaluasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kontinuitas. Nah, artinya evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Yang kedua, ada komprehensif. Nah, dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif. Nah, artinya dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak sebagai objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik.
Yang keempat, kooperatif. Nah, kooperatif dalam kegiatan evaluasi hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Yang kelima, ada namanya praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Syarat penyusunan alat evaluasi dalam pembelajaran adalah langkah pertama yang perlu ditempuh guru dalam menilai prestasi belajar siswa, yaitu menyusun alat evaluasi atau tes instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian, tidak menyimpang dari indikator dan jenis prestasi yang diharapkan. Nah, adapun beberapa syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun alat evaluasi. Yang pertama, harus menetapkan dulu segi-segi yang akan dinilai, sehingga betul-betul terbatas serta dapat memberi petunjuk bagaimana dan dengan alat apa segi tersebut dapat kita evaluasi. Yang kedua, harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable. Artinya, tahap ketepatan tes sesuai dengan aspek yang akan dites. Yang ketiga, evaluasi harus objektif. Artinya, menilai prestasi siswa sebagaimana mestinya. Yang keempat, hasil evaluasi tersebut harus betul-betul diolah dengan teliti, sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Yang kelima, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis, artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan siswa belajar dan guru mengajar. Dalam kurikulum 2013, teknik penilaian terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga sikap pengetahuan, dan yang keempat sikap keterampilan. Secara umum, teknik evaluasi atau teknik penilaian dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama teknik non-tes, yaitu penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik. Nah, teknik non-tes ini termasuk ke dalam penilaian sikap spiritual dan sikap sosial dalam kurikulum 2013. Yang kedua, teknik tes, yaitu penilaian yang berbentuk suatu tugas atau merangkai tugas yang harus dikerjakan oleh anak didik atau sekelompok anak, sehingga menghasilkan suatu nilai yang dicapai oleh anak-anak atau dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Nah, teknik tes ini termasuk ke dalam sikap pengetahuan dan sikap keterampilan dalam kurikulum 2013.